سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ثم إلى روح من عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وعلى ما نوينا وعلى ما عزموه وعزمنا وعلى ما قصدوه قصدنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kullahu lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebelum melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, kita bersama-sama membaca niat yang dihimpun oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita semua, hajatid dunyawiyah wal ukhrawiyah, hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah, dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan kita karunia-Nya, memberikan kita taufiknya, memberikan kita nikmatnya, nikmat nafas, nikmat umur, nikmat rezeki, dan banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sampai tanpa terasa, alhamdulillah, pada maghrib hari ini kita masuk ke 18 atau 19 Syawal. 19 Syawal. Okay. Sudah di penghujung bulan Syawal, insyaallah. Oh, bulan Sya'ban. Okay. Keburu Syawal. Sya'ban, betul. Bulan Sya'ban. Okay. Dereng puasa pun Syawal. Okay. Ya Allah. Bulan Sya'ban, tanggal 19 Sya'ban. Alhamdulillah. Insyaallah kula lan panjenengan sedaya diberikan kesehatan kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bisa ketemu bulan Ramadan insyaallah 2 minggu lagi, okay, 2 minggu lagi insyaallah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang merindukan bulan Ramadan. Okay. Sekaligus ini penutup berarti, okay. Hari Sabtu terakhir kula ngaji insyaallah hari ini, karena minggu depan bukan, terus minggu depan lagi bulan Ramadan. Insyaallah kita jadikan orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sudah siap ketemu bulan Ramadan. Oke. Ciri-cirinya orang yang siap ketemu bulan Ramadan itu ketika ibadah di bulan Ramadan tidak ada yang terbebani. Jadi enteng.
puasanya enteng, kerjanya enteng, ibadahnya enteng pas bulan Ramadan, berarti sudah siap, sudah melakukan pemanasan. Oke. Kalau dulu pernah kita sama-sama mengkaji, membahas kalau orang mau ikut lomba itu ada pemanasannya. Oke. Ada taskhinnya, kalau bahasa Arabnya itu ada pemanasannya. Mau lomba lari nggak langsung lari bisa kram. Oke. Mau lomba renang nggak langsung renang, bisa kram juga. Nah, ini mau lomba panen pahala dari Gusti Allah, panen ampunan dari Gusti Allah juga nggak bisa langsungan. Makanya persiapannya dari bulan Rajab. Bahkan sebagian ulama itu buat persiapan ketemu bulan Ramadan itu dari bulan Syawal, dari setelah bulan Ramadan sampai ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Selama 1 tahun lamanya siap-siap buat ketemu bulan Ramadan. Oke. Insya Allah yang hadir di sini maupun lingkungan kita semua tergolong orang-orang yang sudah siap berjumpa dengan bulan Ramadan, siap untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Oke. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 insya Allah lingkungan kita, masjid kita makmur dengan ibadah. Oke. Amin ya robbal alamin. Oke. Kalau kita sering dengar kita ini rindu dengan bulan Ramadan. Rindu dengan bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan rindu dengan bulan Ramadan itu bagaimana sih? Apakah hanya sekedar rindu saja? Yang dimaksud rindu dengan bulan Ramadan ini adalah rindu dengan apa yang dibawa oleh bulan Ramadan. Rindu dengan apa yang dibawa oleh bulan Ramadan. Gampangannya gini. Mungkin ada kita ketemu dengan seseorang seminggu sekali, atau misalnya suami ketemu istrinya seminggu sekali, kerjanya jauh. Pas ketemu sama istrinya, ketemu sama keluarganya, seneng-seneng, bahagia, bahagia, lepas kangen. Maka ketika pergi jauh, rindu sama keluarganya, rindu sama apanya? Sama bahagianya, sama ketawa bersamanya, sama seneng-senengnya. Itu yang bikin kangen. Tapi kalau misalnya ketemu seminggu sekali, tapi tidak ada seneng-senengnya, tidak ada bahagianya, ya tidak kangen, nggak ada yang dikangeni. Nah, bulan Ramadan itu seperti itu. Kalau kita rindu bulan Ramadan hanya sekedar rindu tok, ya kangen, tapi nggak tahu apa yang dikangeni, nggak tahu, pokoknya rindu, itu namanya bukan rindu. Yang kita rindukan adalah ampunannya Gusti Allah. Yang kita rindukan adalah pahala yang Allah berikan begitu banyak. Yang kita rindukan adalah dekatnya kita kepada Gusti Allah, meningkatnya ibadah kita, itu yang kita rindukan. Jadi kalau kita merindu dengan bulan Ramadan, berarti otomatis kita harus mempersiapkan diri kita buat ibadah. Berarti itulah orang yang merindu. Orang yang kangen dengan bulan Ramadan berarti sudah siap-siap untuk ibadah. Karena bulan Ramadan adalah bulannya ibadah. Bukan malah jauh-jauh hari nyari celah. Contohnya orang nyari celah tuh kiranya buka di Google, kira-kira apa ya yang saya lakukan tapi tidak batalin puasa. Saya tak delok, saya rokokan itu batal apa enggak ya? Akhirnya nyari dari sekarang di Google. Akhirnya nemu, ternyata ada yang mengatakan rokok tidak membatalkan puasa. Berarti aman wis, kok aku iso rokokan pas Ramadan. Nah, berarti itu bukan kangen. Itu bukan kangen. Atau hal-hal yang lain, kiranya ini saya melakukan ini batal atau tidak, akhirnya saya bakal melakukan itu di Ramadan. Itu berarti bukan kangen. Kenapa? Karena tidak siap buat ibadah. Full jiwa raga kita siapkan untuk ibadah, karena momennya 1 tahun sekali. Itulah orang-orang yang merindu dengan bulan Ramadan. Bahkan dikatakan janganlah engkau merindu kecuali kepada bulan Ramadan. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang kitabnya kita baca sekarang ini, beliau mengatakan janganlah engkau merindu kecuali kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan begitu sayangnya kepada kita, begitu banyak
Kesempatan yang Allah buka di bulan Ramadan yang tidak dibuka di tempat-tempat lain, yang Allah tidak buka di bulan-bulan lain, khusus itu di bulan Ramadan. Oke, jadi jangan sia-siakan kesempatan kita. Dengan puasa bukan berarti ibadah kita tambah kurang, bukan berarti kerja kita tambah kurang karena puasa. Seharusnya tambah meningkat karena kerjanya orang yang berpuasa atau ibadahnya orang yang berpuasa pahalanya lebih daripada orang yang tidak berpuasa. Karena dalam puasa ada nahan hawa nafsunya, ada nahan capeknya, dan godaannya besar. Godaannya orang puasa besar. Jangankan puasa, Jumatan itu angel. Jumatan itu godaannya besar. Kalau jenengan ke alun-alun Pasuruan, sholat di Masjid Jami Pasuruan, sekitarnya itu wonten warung-warung. Kalau Jumatan itu warungnya pintunya tutup, dalamnya banyak yang makan, sarungan pisan. Nunggu apa? Nunggu komat. Ini mau husnudon tapi sarungan. Mau ndak husnudon tapi ya cari gara-gara di dekatnya Masjid Jami Pasuruan. Sampai seperti itu. Masjid Jami Gresik, nah itu juga seperti itu. Pinggir-pinggirnya toko-toko, pinggirnya warung-warung. Tapi kalau Jumatan itu juga tutup setengah dan sarungan. Waduh, itu yang baru mingguan aja sudah berat, apalagi Ramadan tambah berat cobaannya, masyaallah hadirin. Jadi harus tambah sabar karena ibadah yang pahalanya besar itu godaannya juga besar. Nah itu kaidahnya. Kalau jenengan ibadah tapi abot naudzubillah, beratnya naudzubillah, berarti itu pahalanya juga besar dikasih kali Gusti Allah. Contoh, sholat subuh berjamaah. Kanjeng Nabi SAW bersabda, ada 2 sholat yang kalau dilakukan secara berjamaah maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua adalah sholat isya. 2 sholat ini paling angel, paling sulit dilakukan secara berjamaah. Kalau subuh karena masih ngantuk, kalau isya karena sudah bebas. Biasanya jamaahnya maghrib, habis maghrib ucul dewe-dewe pergi kemana-mana. Pas isya malas berjamaah karena sudah terlalu malam misalnya, atau sudah terlanjur capek akhirnya sholat sendirian dan istirahat. Sulit 2 sholat ini, subuh dan isya. Atau contoh lain ibadah yang sulit adalah menghidupkan setelah subuh sampai isyraq, sampai terbitnya matahari. Bahkan kanjeng Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, mengatakan, dawuh kanjeng Nabi, barang siapa yang bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sholat malamnya, baik itu sholat tahajud atau sholat malam. Sudah pernah saya jelaskan bedanya tahajud sama sholat malam. Yang namanya tahajud itu sholat apapun pokoknya habis tidur, habis isya namanya tahajud. Kalau sholat malam itu pokoknya dilakukan waktu malam namanya sholat malam. Paham ya bedanya? Kalau habis isya jenengan tidur walaupun sebentar terus bangun itu namanya tahajud. Tahajud itu sholat yang dilakukan setelah tidur ba'da isya. Kalau misalnya isyanya jam pinten? Misalnya isyanya jam 7. Misalnya isyanya jam 7. Kemudian jenengan tidur. Bangunnya jam 9. Ngelilir jam 9. Terus jenengan mau sholat. Sholat witir wis. Sholat witirnya jenengan itu namanya tahajud. Kenapa? Karena sudah tidur habis isya. Jadi kalau pengen dianggap tahajud tengah malam, sepertiga malam, berarti syaratnya harus tidur dulu. Tapi kalau misalnya tembus tidak tidur sampai tengah malam terus mau sholat, misalnya jenengan dikiran, pas Ramadan kan enak dikiran malam-malam sampai jam 1 terus jenengan mau sholat, itu namanya bukan tahajud tapi qiyamul lail, sholat malam.
Fadilahnya sama, yang beda cuma namanya aja. Yang beda cuma namanya. Kalau bangun tidur namanya tahajud, kalau tidak tidur namanya qiyamul lail. Cuma itu tok bedanya. Yang jelas fadilahnya besar. Kanjeng Nabi SAW dawuh, barang siapa yang bangun tengah malamnya, lalu dilanjut dengan sholat subuhnya berjamaah, lalu setelah sholat subuh ia berzikir mengingat Allah sampai terbitnya matahari. Tiga ini, tahajud atau qiyamul lail, terus sholat subuh berjamaah, lalu berzikir mengingat Allah, mau itu zikirnya sendirian atau datang ke masjid ikut pengajian ba'da subuh, atau bebas, pokoknya jenengan melek buat ibadah. Terus sampai isyraq, sampai terbitnya matahari, lalu dilanjutkan dengan sholat duha atau sholat 2 rakaat, mau sholat isyraq, mau sholat duha, bebas. Maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan dia haji dan umroh tamah. Dapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Kalau kita nunggu hajinya puluhan tahun, tapi bisa dapat pahala seakan-akan haji. Atau nunggu umroh tapi belum diundang, belum ada rezeki, tapi kita pengen dapat pahala seakan-akan umroh yang sempurna, maka dijalanilah itu. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini pahalanya besar, makanya sulit. Jaga mata buat melek terus menunggu matahari terbit itu sulit. Dan tidur paling nikmat adalah tidur setelah sholat subuh. Tidur paling nikmat itu tidur setelah sholat subuh. Lebih nikmat daripada tidur pas malam hari. Semakin besar ibadah, semakin besar ganjaran, maka cobaannya juga semakin besar. Bisa dipahami gitu. Jadi Ramadan itu tidak main-main. Puasa Ramadan tidak main-main. Banyak hal-hal yang bikin kita batal. Lihat TV moro ada acara gosip, waduh, pahalanya kita batal. Puasanya sah, tapi pahalanya dapatnya setengah-setengah dari Gusti Allah karena dengerin orang ngerasani. Padahal bulan Ramadan. Jadi jangan sampai dinamakan bulan suci Ramadan, cuma namanya tok suci, tapi kita mengotorinya, menajiskannya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Nanti insya Allah mungkin ada kesempatan jenengan bisa buka-buka atau tanya-tanya tentang fikih bab puasa, khususnya puasa Ramadan, karena itu penting. Banyak hal yang membatalkan puasa tapi kita masih belum tahu. Insya Allah semoga Allah SWT memberikan kesempatan dan ilmu yang bermanfaat. Intinya ma'asyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan sebentar lagi, ayo kita siapkan diri kita. Pantas tidak ketemu dengan bulan Ramadan. Kita yakinkan kepada Gusti Allah, ya Allah saya ini sudah siap ketemu Ramadan, maka berikanlah saya panjang umur. Berikan saya rezeki yang berlimpah, berikan saya kesehatan. Seperti itu ma'asyarul hadirin. Jadi kita minta sama Gusti Allah, tapi kita tunjukkan kalau kita ini pantas. Jangan sampai naudzubillah min dzalik ibadah kita masih kurang, terus minta panjang umur, minta ketemu Ramadan. Ya Gusti Allah paham kamu tidak bakal kuat. Insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah disiapkan kali Gusti Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Insya Allah fi khair wa lutuf wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita baca kitabnya Imam Abdullah bin Al-Haddad, mengambil barokah dan mengambil istiqomah, yang mana pada pertemuan kali ini Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau membahas tentang pentingnya berzikir dan hendaknya kita menjaga zikir, jangan sampai takut kita tidak bisa istiqomah. Di sini qala Syekhul Muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumikum wa bi ulumi sa'ir shalihin fid darain amin. Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan wahdar an tatrukal amala bi wirdin makhafata an la taduma alaih fa inna dzalika minal hamaqah.
Jangan sampai kita meninggalkan sebuah zikir, sebuah wirid karena takut kita tidak bisa istiqomah. Ini seringkali muncul di diri kita kalau mungkin mau mengamalkan sebuah zikir atau sebuah wirid. Dengan embel-embel sadar diri. Oh, saya sadar saya ini orangnya tidak istiqomah, tidak konsisten. Wis timbangane zikirnya setengah-setengah, mending tidak usah sekalian. Oh, saya sadar saya ini orangnya terlalu sibuk. Takutnya kalau sekali baca zikir nanti besok-besoknya tidak ada kesempatan buat saya baca zikir, mending saya tinggal aja sekalian. Itu adalah pemahaman yang salah. Munculnya dari syaitan. Syaitan bisiki seperti itu seakan-akan benar, seakan-akan baik, biar kita semua tidak mau zikiran, biar kita semua tidak mau wiridan. Padahal Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan pentingnya zikir buat orang mukmin itu ibarat sebuah senjata. Al-wirdu silahun limurid. Wirid itu, zikir itu adalah senjata bagi orang yang mengharapkan qabul, mengharapkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Linaili ma yurid, buat mendapatkan apa yang ia inginkan. Kalau kita berdoa aja tidak dibarengin dengan zikir, maka pengkabulannya itu agak seret, perkabulannya itu agak lambat. Makanya kita terbiasa dengan membaca zikir, zikir bersama, ba'da sholat, baca istighfar, baca tahlil, baca tahmid, atau zikir-zikir yang lain. Mungkin kita ada yang mengamalkan rotib al-haddad, maka mungkin ada yang mengamalkan rotib al-autos, ada al-wirdul latif, ada zikir-zikir yang lain. Banyak sekali zikir-zikir yang bisa kita amalkan, yang mana itu semua membantu kita agar hajat kita itu cepat diijabah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang mana zikir-zikir itu pun sumbernya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kayak mungkin jenengan pernah dengar rotib al-haddad. Rotib al-haddad itu bukan karangan Imam Haddad, bukan. Tapi Imam Haddad mengumpulkan zikir-zikirnya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi SAW punya zikir-zikir, punya hal-hal yang beliau istiqomahkan, dijadikan satu dalam namanya rotib. Atau al-autos, rotib al-autos, Habib Umar bin Abdurrahman al-Autos, itu bukan beliau yang ngarang zikirnya, tapi beliau yang mengumpulkan zikirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan Kanjeng Nabi itu kalau setelah sholat beliau membaca zikir, bersama para sahabat juga, dengan suara yang lantang, pemimpinnya dengan suara yang lantang, yang dipimpin membaca sekiranya telinganya mendengar. Seperti itu. Jadi sampai sekelas Kanjeng Nabi pun tidak lepas yang namanya zikir, minta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba yang tidak mau zikiran, hamba yang enggak mau berdoa, itu adalah hamba yang sombong, yang sombong kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan zikir karena takut tidak bisa istiqomah. Mungkin jenengan pernah dengar saya diberikan ijazah, atau suatu ketika saya pergi ke majelis dan dapat ijazah baca rotib al-haddad, atau ada kumpulan kemudian dikasih ijazah rotib al-haddad atau rotib al-autos atau zikir yang lain, tapi saya tidak pernah baca dan saya tidak berani baca, takut tidak istiqomah. Jangan sampai, minimal jangan baca walaupun sekali seumur hidup pun juga dapat pahala. Wahdar an tatrukal amala biwirdin makhafata an la taduma alaih. Jangan sampai meninggalkan wirid, jangan sampai meninggalkan zikir karena takut tidak bisa istiqomah. Wa yang bagi an la ta'mala fi waqtin bihasabin nasyati wal faragh, bal yanbaghi an tusammiya syai'an tazidu alaihi 'inda an-nasyati wa la tanqus minhu 'inda al-kasal. Dan janganlah engkau, dawuh Imam Haddad, janganlah engkau melakukan zikir tersebut ketika menemukan waktu luang, tetapi luangkan waktu engkau untuk membaca zikir tersebut. Kayak ngaji.
Ngaji itu juga dinamakan zikir. Ngaji Al-Quran itu juga dinamakan zikir. Jangan sampai kita tidak ngaji Al-Quran karena nggak nemu waktu, tapi seharusnya kita meluangkan waktu kita buat ngaji Al-Quran. Begitu pula zikir. Jangan sampai kita nggak nemu waktu buat zikir, tapi luangkanlah waktu kita buat membaca zikir. Luangkanlah waktu kita 5 menit, 10 menit saja buat mengingat Allah. Setelah itu lanjutkan apa namanya kerjaan kita, lanjutkan aktivitas kita. Bahkan dalam surat Al-Jumu'ah, dalam surat Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini bab Jumat. Allah Subhanahu wa taala ngasih arahan buat para lelaki. Kalau misalnya sudah masuk waktu Jumat, hendaknya kita tinggalkan urusan duniawi kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sudah ada panggilan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka hendaknya bersegeralah menuju mengingat Allah. Bersegeralah siap-siap sholat Jumat. Makanya sholat Jumat itu ada 2 adzannya. Ada dua adzannya. Yang pertama adzan di awal waktu, yang kedua adzan sebelum khatib menyampaikan khutbah. Hikmahnya apa kok ada 2 adzannya? Beda dengan sholat-sholat yang lain. Sholat subuh juga 2. Okay. Ada di fajar kadzib sama ada di fajar sodik. Cuma memang beberapa tempat di kita adzannya cuma 1. Okay. Tapi kalau beberapa tempat juga ada yang mengadakan adzan 2. Yang satu nggak pakai as-sholatu khairun minan naum, yang satu pakai as-sholatu khairun minan naum. Zuhur cuma 1, asar 1, maghrib 1, isya 1. Nah Jumat ini kenapa 2? Karena adzan yang pertama itu buat pengingat, ayo sekarang mandi, ayo sekarang berhenti kerjanya, siap-siap pakai wangi-wangi buat menuju masjid dan melaksanakan sholat Jumat. Kalau adzan yang kedua menunjukkan ayo sekarang tenang, dengarkanlah khatib mau berkhutbah. Jadi ketika kita dengar adzan yang pertama, kalau bisa sebelum adzan pertama kita udah siap-siap. Itu perintahnya. Jadi ketika ada waktu ibadah, urusan duniawinya dipinggirkan sebentar. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah ini Allah Subhanahu wa taala terus terang dalam Al-Qur'an, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Karena awal-awal agama Islam, ketika awal-awal sholat Jumat itu, pas adzan Jumatan masih ada orang-orang yang jualan, ada orang yang melakukan jual beli, transaksi. Oke, jadi lumrahnya memang seperti itu di mana-mana. Maka Gusti Allah berfirman, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah urusan duniamu, ayo fokus Jumatan. Itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu hal yang paling baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Lalu dilanjutkan kali Gusti Allah, fa idza qudiyatis shalah. Tapi kalau sudah selesai sholat, fantashiru fil ardi, bersebar luaskanlah kalian di bumi ini, alias kembalilah ke aktivitas kalian. Itu dawuh Gusti Allah, firman Gusti Allah. Kalau sudah sholat Jumat tuntas, baru kembali kerja, baru mencari nafkah lagi, baru seperti aktivitas biasanya. Kalau sudah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah dari pekerjaan kalian itu. Di sini kita bisa pahami bahwasanya ketika kita fokus dalam hal ibadah, urusan dunia kita minggirkan sejenak.
Urusan dunia kita sampingkan sejenak karena ada yang memberi dunia, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak ibaratnya kita ngobrol, misal kita ngobrol dengan orang, dan orang yang kita ajak ngobrol lagi enak HP-an. Kita ngobrol gak dilihat tapi lagi lihat HP, ditinggal mainan HP, itu rasanya gak enak. Padahal itu sesama manusia. Apalagi kalau misalnya kita Jumatan ngadep Gusti Allah masih sibuk dengan HP-nya. Malah ada yang mohon maaf mungkin butuh pengarahan, duduk-duduk di belakang ngegame. Khotib imam, ya kebetulan karena saya pernah jadi khotib, kebetulan saja pernah jadi khotib, jadi kelihatan dari atas semuanya. Ada yang HP-nya miring ini. Ini lagi ceramah khotib. Lawang bilang sut atau ngomong satu huruf aja tidak baik, apalagi HP-nya dimiringkan dan seru. Ya bener nggak ngomong, tapi ngegame. Apakah pantas di hadapan Gusti Allah? Nggih. Itu di hadapan manusia tidak pantas, apalagi di hadapannya Gusti Allah. Makanya takmir sering ngasih informasi kalau misalnya mau sholat, tolong HP-nya di silent atau HP-nya dimatikan. Ya gunanya biar kita fokus sama ibadah. Kalau kita sudah masuk ke dalam dunia ibadah, hendaknya kita fokuskan, kita pinggirkan sedikit urusan dunia. Allah bakal ngasih gampang kok urusan dunianya. Allah yang punya segalanya. Yang ada di kita ini hanyalah titipan. Insya Allah bisnisnya dikasih lancar selama ibadahnya fokus pada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit hal yang penting, karena kita kadang pas zikir sibuk dengan urusan yang lain gitu. Kalau memang benar-benar mendesak atau darurat, maka tidak apa-apa, beda lagi ceritanya. Kalau urusannya darurat, bukan pembahasannya sini. Ini pembahasannya kalau tidak darurat. Kalau darurat hukumnya lain. Bisa dipahami. Jadi di sini kita disuruh meluangkan waktu kita untuk berwirid, bukan menunggu waktu luang buat wiridan. Wa'lam annal musara'ata ilal khairat wal muhafadhata 'alal ibadat wal mudawamata 'ala ta'at da'bul anbiya wal auliya. Bahwa bersegera menuju hal-hal yang baik itu adalah kebiasaan para nabi dan kebiasaan para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah adalah orang-orang yang ibadahnya paling bagus, orang-orang yang ibadahnya paling taat dan paling khusyuk di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah sedikit saya jelaskan di minggu lalu. Terkadang kita sholat lama sedikit aja udah tidak kerasan. Sholat lama sedikit sudah tidak kerasan. Itu saking banyaknya godaan dalam diri kita. Tapi kalau yang masih bertahan, itulah Allah kasih ganjaran yang besar. Bahkan kakinya seseorang yang terluka karena ibadah, Allah tidak bakal sia-siakan. Kadang jenengan pas sholat kakinya moro geringgingan, atau kesemutan, atau yang mungkin kalau pas dingin ada yang pecah-pecah, Gusti Allah tidak bakal nyanyikan itu. Bakal ngasih pahala di geringgingannya jenengan itu, bakal ngasih pahala di kesemutannya itu, bakal ngasih pahala di pecah-pecah kakinya itu. Tidak bakal disia-siakan kali Gusti Allah. Jadi jangan takut sakit karena ibadah, jangan takut sakit karena ibadah. Saking pentingnya ibadah sampai tidak ada uzur bagi laki-laki buat meninggalkan sholat. Kalau perempuan masih ada dispensasi, masih ada keringan kali Gusti Allah, berupa haid, berupa nifas dan sejenisnya. Tetapi kalau laki-laki tidak ada sama sekali uzurnya, tidak ada sama sekali. Tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Tidak bisa berbaring, sholat terlentang. Tidak bisa sholat terlentang pakai isyarat, pakai matanya tidak bisa kedip, pakai hati. Tetap disuruh sholat, saking pentingnya sholat. Jadi setiap lelahnya kita dapat pahala dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhsyahum lahu azza wa jalla fa inna iqbalal 'abdi 'ala rabbih wa ibadatihi 'ala qadri mahabbatihi lahu. Bagaimana orang bisa ibadah dengan khusyuk, bagaimana orang bisa ibadah dengan semangat, tergantung cintanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau cintanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi, maka ibadahnya pun juga akan semakin tinggi levelnya. Semakin kuat ibadahnya. Tapi kalau sedengan ya sedengan, kalau cukupan ya cukupan, tergantung bagaimana cinta kita kepada Gusti Allah. Kayak misalnya kita pengen merasakan bagaimana nikmatnya ibadah itu ketika kita dapat cobaan. Kita dapat ujian, dapat cobaan, dapat masalah, terus nangis menghadap Gusti Allah, minta ampun, minta tobat. Bisa lama sujudnya kita, bisa nangis-nangis sujudnya kita. Kenapa? Karena kita butuh kepada Gusti Allah. Tapi kalau dalam keadaan nikmat, dikasih rezeki sehat walafiat, uang lancar, semuanya lancar, sholatnya jadi pas-pasan. Kenapa? Karena merasa butuhnya sedikit. Itulah hamba ketika berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah, tergantung bagaimana cintanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama kana al-'abdu a'rafu billah kana ashaddu hubban lahu wa aktsara ibadah. Itu dawuhnya Imam Haddad. Kemudian Imam Haddad melanjutkan, maka daripada itu apabila seorang hambanya Allah mengenal Gusti Allah, maka ibadahnya pun akan bertambah. Bukan hanya ibadah, tapi ditambahkan kecintaan dan diperbanyak jumlahnya. Cucunya Kanjeng Nabi SAW, Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau setiap hari sholatnya sebanyak 1000 rakaat lebih. 1000 rakaat lebih itu sholatnya. Kita sholat 20 rakaat sudah alhamdulillah. Ada juga yang punya ngamalkan yang ada di zaman sekarang, mungkin 1000 rakaat itu sudah sulit kita bayangkan, mungkin 1000 rakaat. Ini ada di zaman sekarang. Tarawih 100 rakaat. Di Kota Tarim itu masjid itu nggak begitu jauh. Kayak di sini ada Masjid Muawana, terus ada Masjid Al-Hikam misalnya, terus ada Masjid Babul Jannah Tembalangan, ada masjid mana-mana serba dekat nih. Sekiranya jalan kaki masih bisa walaupun agak jauh. Di Tarim itu melaksanakan sholat taraweh itu giliran waktunya. Jadi ada yang taraweh habis isya persis. Dari jam 8 sampai jam 9 itu ada. Terus masjid berikutnya tarawehnya dari jam 9 sampai jam 10. Masjid berikutnya dari jam 10 sampai jam setengah 12. Masjid berikutnya dari jam setengah 1 sampai setengah 2. Masjid terakhir dari setengah 2 sampai waktu sahur. Itu di masjid jami'nya. Jadi 5 masjid melakukan sholat taraweh di 5 waktu yang berbeda. Kalau pas regep kita bisa mau sholat di 5 masjid itu kelilingan, kayak khataman. Kelilingan sholat taraweh totalnya semalam jadi 100 rakaat. Dan itu masih ada sampai sekarang. Bahkan Habib Salim Asy-Syatiri atau Habib Umar bin Hafid yang mungkin jenengan lebih kenal, itu beliau setelah sholat dari pondoknya, beliau lanjut keliling ke masjid-masjid yang lain. Jadi semalam itu bisa 100 rakaat. Jadi biar kita pahami juga bahwasanya disunnahkan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu tidak hanya cukup dengan 20 rakaat saja. Kalau jenengan mau 20 rakaat itu sudah bagus banget. Tapi kalau pengen sholat tarawih lagi pun monggo, tidak apa-apa, tidak ada batasannya, karena itu ibadah sunnah. Jadi 20 rakaat dikali 5 pun juga tidak apa-apa. Misalnya di sini kita sholat di Masjid Muawana 20 rakaat, terus nanti tengah malam pengen sholat tarawih lagi sama keluarga, pengen jamaah sendiri sama keluarganya sambil menunggu waktu sahur juga monggo, tidak apa-apa. Seperti itu. Nah ini beliau-beliau yang kuat ratusan rakaat buat sholat itu karena sudah cinta kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah saya khususnya itu ya jauh. 20 rakaat kadang sudah capek, pengen kulhu aja rasanya, nggak kuat surat-surat panjang. Itulah kadar ibadah seseorang ditentukan dengan bagaimana cinta seseorang kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna syughlaka jam'uka lidunya wattiba'uka lil hawa.
an ittikhadil awrad wa mulazamatil ibadat. Fajtahid an taj'ala li rabbika sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirih tashtagil fihi ma bit tasbih wal istighfar wa ghairi dzalika min anwa'it ta'at. Maka Imam Abdullah bin Al-Haddad menyarankan bagi kita setiap ada waktu luang jangan lupa sholawatan, jangan lupa berzikir, jangan lupa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ada waktu kosong kita ini buat sampai lupa namanya zikir, sampai lupa namanya sholawatan, khususnya di bulan Ramadan. Oke, ini saya sedikit bahas tentang bulan Ramadan karena insya Allah pertemuan 2 minggu lagi sudah masuk Ramadan. Oke. Jadi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang istiqomah, hamba-hambanya yang kuat dalam menjalani ibadah Ramadan, dan semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Semoga Ramadan kali ini kita semua mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan semoga Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan kita semua dari api neraka dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah jami'a li khairatid dunya wal akhirah bi sirri aswaril Fatihah. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah, itu murni dari saya dan benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.